Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM L1A1200038, mahasiswa Universitas Jambi. Baiklah, hari ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester dari mata kuliah dendrologi, yaitu tentang mengeksplor hutan botani dan juga akan mencari sebuah pohon yang akan kita jadikan, akan kita ambil sifat morfologinya, ekologinya, sifat-sifat kayu dan kegunaannya, terus pengaruh terhadap lingkungan, dan juga kita akan ambil buat herbarium dari pohon tersebut. Mari kita mulai telusuri hutan tersebut. Ayo. Di sini bisa kita lihat hutannya masih sangat asri. Di sini banyak sekali pohon-pohonnya. Kita lihat pohon sawit. Sekarang kita sedang mencari sebuah pohon yang akan kita jadikan sumber. Depan itu masih ada hutan ya, kita bisa lihat. Baiklah, sekarang kita lanjutin penelusuran hutannya untuk mencari sebuah pohon yang akan kita jadikan spesimen. Kita sudah menemukan sebuah pohon yang akan dijadikan spesium, yaitu pohon ini, bisa kita lihat pohon akasia namanya. Kali ini dalam pengamatan ini saya menggunakan sebuah bahan alat. Yang pertama adalah pensil, dimana dasarnya digunakan untuk mencatat hasil pengamatan saya yang saya amati. Yang kedua adalah kompas. Di sini saya menggunakan jam dari HP. Terus yang ketiga kaligrafia untuk mengukur dimensinya, karena saya tidak punyai pengukur yang ada tulisannya tersebut. Terus buku atau buku pegangan atau buku itu sebagai untuk mencatat hasil pengamatan dari sifat morfologi, ekologi, dan penggunaan dan lain-lainnya. Terus yang terakhir, maksud saya yang ini asai besar digunakan untuk pengukuran herbarium. Terakhir adalah di sini saya menggunakan pisau ya, saya tidak menggunakan ketapel, karena ketapel itu kan sini saya bisa menjangkaunya, karena di sini bisa saya jangkau dan tidak perlu menggunakan ketapel maupun beruk. Terus golok, sini saya menggunakan pisau cutter, karena golok menurut saya itu tidak terlalu penting ya, karena sini bisa juga menggunakan pisau cutter untuk memotong daunnya untuk diambil bahan herbarium. Baiklah, sekarang kita sudah menuju sebuah pohon. Ini adalah pohon akasia, nama lokalnya di sini pohon akasia. Di sini saya akan mengamati sifat morfologi dari pohon tersebut. Kita mulai dari morfologi akarnya. Bisa kita lihat akarnya ini berjenis akar tunggang. Akarnya memiliki warna coklat ya, bisa kita lihat dia memiliki warna coklat dan gampang dilepuk-lepukin. Dan di sini saya akan mencatat data-data yang saya temui, yaitu dari morfologi akarnya. Jenis akarnya adalah akar tunggang. Akar ini berwarna putih kecoklatan, bisa kita lihat warnanya putih, agak sedikit kecoklat-coklatan, dan tingginya tuh
akarnya bisa tinggi 10 meter jika dia sudah memasuki usia yang lebih tua. 10 meter. Selain itu akar ini bisa menembus tanah, bisa sampai 5 meter. Bisa kita lihat akarnya ini menjular-jular keluar. Ini berarti pohonnya sudah cukup tua dan bisa menembus tanah dalam 5 meter. Sekarang kita lanjut ke morfologi batang tersebut. Di sini kita lihat morfologi batangnya. Dia memiliki batang yang bulat. Terus dia memiliki batang yang agak sedikit panjang ya, bisa kita lihat batangnya panjang ke atas. Terus kita lanjut, batang ini bisa tumbuh sekitar 10 meter. Jika dia sudah masuk usia 2, bisa kita lihat batangnya sangat tinggi. Di sini ya saya akan mencatat data-data dari morfologi batangnya saya temui dari batang ini. Yang pertama adalah batang ini memiliki bentuk batang yang bulat, bisa kita lihat batangnya bulat. Terus panjang bisa kita lihat panjangnya sampai ke atas. Terus panjang ini bisa sampai 20 meter ketinggian batangnya. Terus sekarang kita lanjut pada pengukuran diameter dari pohon ini. Jadi saya kelupaan. Saya menggunakan tali rafia karena tali pengukur untuk pengukuran itu tidak ada. Jadi saya akan pakai tali rafia dan nantinya saya akan ukur menggunakan penggaris. Besar. Bella, ini bisa kita lihat di sini saya menemukan diameter pohonnya. Saya potong sebagai patokan. Jadi saya sudah menemukan diameter pohonnya, jadi saya ukur menggunakan penggaris di rumah sebagai gantinya karena saya tidak mempunyai pengukur yang ada tulisannya. Kita lihat dimensi dari batang ini. Batang ini kira-kira memiliki dimensi sekitar 20 cm karena ini cukup lebar ya, samping lebar. Berarti tingginya 20 cm. Terus diameternya adalah 20 meter. Maksud saya dimensinya 20 cm. Terus tinggi batangnya adalah 20 meter. Terus dia ini memiliki bentuk batang yang bulat dan panjang sampai ke atas. Terus tekstur batangnya, ini batangnya adalah alur longitudinal, bisa kita lihat alur longitudinal dia. Alur longitudinal. Terus warna batang ini bisa kita lihat, kita bisa perhatiin warna batangnya adalah warna coklat. Warna coklat agak keabu-abuan, bisa kita lihat warnanya agak keabu-abuan. Ini agak keabu-abuan. Terus hingga putih kekusam-kusaman. Ini putih kekusam-kusaman warnanya, berarti warnanya adalah coklat keabu-abuan hingga putih kusam. Di sini sekarang kita lanjut pada morfologi daun dari pohon akasia ini. Kita amati morfologi daunnya. Bisa kita lihat daun ini memiliki sistem daun yang majemuk ya, majemuk. Terus yang kedua berarti majemuk.
Yang kedua, morfologi daun-daun akasia ini memiliki daun yang sangat banyak. Bisa kita lihat daunnya sangat banyak ya. Daunnya sangat banyak, dan juga dia itu posisinya saling berhadapan satu sama lain. Bisa kita lihat ini berhadapan satu sama lain. Satu, ini berhadapan dia dengan ini dengan ini dengan ini. Berarti sifatnya adalah dia saling berhadapan satu sama lain. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Bentuk daunnya bisa kita lihat bentuk daunnya agak memanjang ya. Bentuk daunnya agak memanjang. Terus bentuk daunnya ini agak lonjong. Bisa kita lihat lonjong seperti ini lonjong. Bentuk daunnya lonjong. Terus terdapat tulang daunnya yang sirip ya, yang tepi daunnya agak rata. Pada ujung dan pangkal daun ini dia itu memiliki bentuk yang sangat tumpul. Berarti dia memiliki bentuk yang ujung daunnya itu dan pangkal daunnya itu memiliki bentuk yang agak tumpul. Terus bisa kita lihat warna daunnya ini adalah warna hijau pekat. Bisa kita lihat pada bagian depannya ini warna hijau pekat nih. Mungkin di kamera agak sedikit kurang ya, tapi di sini ya warna agak hijau pekat. Terus panjang daunnya ini sekitar, kalau dari sini ini nggak sampai 20 cm ya, paling ini sampai panjang sekitar 10 cm. Terus lebarnya ini paling sekitar 2 cm. Panjang 10 cm, lebar 2 cm. Baiklah, sekarang kita lanjuti kepada morfologi bunga dari pohon akasia. Ini bisa kita lihat bunganya merupakan bunga majemuk. Bunga ini akan muncul tepat di ketiak daun. Ini ketiak daun. Ini ketiak daunnya jadi ya. Bunganya itu majemuk, muncul di ketiak daun. Terus bentuk bunga ini merupakan kuku manusia. Bisa kita lihat kuku manusia ini ya. Ini seperti kuku manusia, bentuk bunga akasia panjang seperti kuku manusia. Terus pada ini warnanya seperti sedikit putih dengan kelamin jantan, dan sedikit putih dengan kelamin ganda pada jantan dan betina. Terus bunga akasia ini memiliki kelopak bunga dan benang sari. Bisa kita lihat kelopak bunga benang sarinya. Ini kelopak. Bentuk kelopak dan benang sarinya pada tumbuh ini seperti tabung dengan kepala putihnya menyerupai bentuk ginjal manusia. Bisa kita lihat di sini sudah agak mati ya. Di sini ada sedikit kelopaknya muncul seperti ginjal manusia. Terus kita lanjut kepada mahkotanya. Mahkotanya itu pada tumbuh ini berwarna putih. Bisa kita lihat mahkotanya berwarna putih. Di sini ada satu, cuma pasti di kamera nggak nampak ya. Bentuk kelopak dan benang sari seperti tabung dengan kepala putih ini menyerupai ginjal manusia. Terus mahkotanya itu berwarna putih. Pada terakhir morfologi buah dari pohon akasia ini. Nah, seperti saya lihat ini, di sini tidak ada sama sekali buahnya. Saya sudah mencari kemana-mana, tapi saya tidak ketemu buah dari pohon ini. Jadi saya akan sebutnya buahnya ini berbentuk lonjong. Selain itu warna buahnya itu berwarna hijau pada saat masih muda, dan saat sudah masak atau bisa dimakan itu ia akan mengalami perubahan seperti berwarna coklat. Terus buah ini memiliki biji di dalamnya.
Jadi buah ini memiliki biji di dalamnya dari pohon akasia ini, dan bijinya ini bentuknya seperti pipih dan agak sedikit lonjong, pipih dan agak sedikit lonjong, dan warna bijinya berwarna coklat. Baiklah, hari ini saya akan mengamati dari sifat-sifat dari kayu akasia ini. Kayunya sangat tipis, bisa dilakukan tidak lebih dari 30 hari. Sifat penyu kayu ini cukup besar ya. Dia mudah melengkung, terutama bila peletakannya dalam konvensional kurang tepat, dan dalam proses mesin yang secukupnya halus, dan juga dalam membuat kayu. Sifat kayu ini cukup halus dan juga hasil sangat baik. Jadi kayu yang tipis bisa dilakukan tidak lebih dari 30 hari. Terus ketika dia mau dibentuk kayu pada mesin pembuat kayu, hasilnya cukup halus dan juga baik. Baiklah, sekarang kita mau mengambil daunnya dan juga ranting-rantingnya dikit-dikit untuk dijadikan bahan herbarium untuk pembuatan herbarium basah dan juga herbarium kering. Di sini saya akan mengambil cukupnya saja. Di sini saya mengambil 5 helai dari daun yang tak berbunga. Terus terakhir, dan juga saya mengambil daun yang ada bunganya. Baiklah, sekarang kita selesai mengambil daunnya untuk kita jadikan bahan pembuatan herbarium. Baiklah, sekarang kita selesai mengamati sifat morfologi dari batang pohon akasia. Dari pohon akasia ini, dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan seterusnya. Terus saya sudah selesai mengambil bahan herbariumnya yang akan kita jadikan herbarium. Dan juga ini adalah nama lokalnya, adalah nama lokal akasia, nama latinnya Acacia magnum. Dan juga sekarang menunjukkan waktu saya mengamatinya jam 1:30 siang, atau lebih tepatnya lewat dikit lah, jam 1:38 saya mengamati pohon ini tadi. Jadi kita sudah selesai mengamati sifat morfologi batangnya, ekologinya, terus penggunaan sifat kayunya, juga penggunaan dari kayu tersebut dan sifat-sifat dasar kayu tersebut. Sekarang kita mau pulang untuk bahan pembuatan herbarium di rumah. Baiklah, hari ini saya akan membuat herbarium dari daun pohon akasia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu herbarium. Herbarium merupakan koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasinya. Tujuan dari herbarium ini adalah sebagai pusat referensi, artinya
sumber utama untuk mengidentifikasikan tumbuhan untuk bagi para ahli taksonomi, ekologi, petugas yang menangani jenis tumbuhan langka, para pecinta alam maupun para petugas yang bergerak dalam konservasi alam. Yang kedua, sebagai lembaga dokumentasi. Herbarium ini merupakan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang ketiga adalah sebagai pusat penyimpanan data. Artinya, ahli kimia yang memanfaatkannya untuk mempelajari alkaloid, ahli farmasi untuk menggunakannya untuk mencari bahan ramuan untuk menyembuhi penyakit seperti penyakit kanker. Yang kedua, kita masuk ke guna herbarium. Herbarium ini digunakan sebagai ahli peraga dalam kegiatan pembelajaran, sebagai media penelitian, sebagai ahli bantu identifikasi dan lain-lainnya. Untuk herbarium itu sendiri, herbarium terbagi dua, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Bedanya apa? Herbarium basah artinya spesimen tumbuhan yang telah diawetkan bisa disimpan di dalam suatu larutan yang dibuat atau dari komponen macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda. Yang kedua, herbarium kering. Herbarium kering merupakan awetan yang dibuat dengan cara pengeringan, namun tetap terlihat ciri-ciri morfologinya sehingga masih bisa diamati dan dijadikan perbandingan pada saat determinasi selanjutnya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam proses pembuatan herbarium. Yang pertama adalah saya pertama kali akan membuat herbarium kering. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan adalah si daunnya yang akan kita jadikan herbarium, terus kardus, koran bekas, gunting, selotip. Ini digunakan untuk menselotipkan daun supaya daun tidak lepas kemana-mana. Terus alkohol 70%. Terakhir kita gunakan sasak atau pemberat supaya untuk mengepres si tumbuhan herbariumnya. Yang pertama adalah pastiin si daun yang kita jadikan herbariumnya adalah kering, sudah cuci. Di sini saya sudah mencucinya supaya apa? Supaya jamur-jamur dan bakteri dalam daun tersebut hilang. Langkah berikutnya adalah kita dapat menyemprot daun ini dengan larutan alkohol 70%. Supaya apa? Supaya kuman-kuman dalam daun tersebut mati dan herbariumnya tetap awet meskipun tahan lama dan tahan lama pastinya. Pastikan semua daun itu terkena larutan alkohol depan belakang. Setelah daun tersebut, daun akasiah yang terkena larutan alkohol, kita dapat meletakkannya di atas koran seperti ini. Jangan lupa dirapiin. Terus supaya daun tersebut tidak tergeser selama proses pengeringan, kita dapat mengakalinya dengan cara menselotip daun tersebut supaya tidak lepas kemana-mana. Sini saya menggunakan gunting untuk memotong selotip. Bagian akarnya juga kita kasih selotip supaya tidak lepas. Jangan lupa pastikan semua
daunnya kita selotip supaya tidak terlepas pada saat pengompresan. Di sini saya sudah selesai mengselotip daunnya supaya supaya tidak terlepas kemana-mana ketika proses pengempresan. Di sini saya hanya membuat satu herbarium saja, tetapi kalau misalnya kita ingin membuat 3 atau 5 herbarium, kita bisa menggunakannya lagi, yaitu dengan cara ini dikasih koran lagi, ditumpuk-tumpuk sampai 5. Tapi di sini saya hanya membuat satu herbarium kering saja. Setelah itu, setelah kita menselotip daun tersebut agar tidak terlepas kemana-mana, kita dapat menutupnya lagi daun tersebut dengan koran seperti ini. Pastiin tidak ada daun yang terlipat selama proses penutupan. Setelah itu kita dapat menutup lagi dengan kardus. Di sini saya sudah menyiapkan kardus itu lagi untuk pengempresan herbariumnya. Kita tutupi herbariumnya. Terus kita kompres atau kita timpa dengan bahan pemberat. Di sini saya menggunakan bahan pemberat berupa kamus besar. Supaya apa? Supaya selama proses pengompresan ini bisa kita tunggu sampai batas waktu 1-2 minggu, sampai benar-benar kadar air dalam daun tersebut benar-benar hilang dan meresap ke koran tersebut. Selama 2-3 hari kita bisa mengganti koran yang baru untuk, karena kan air tadi itu meresap ke koran dan jadi lembab, jadi selama 2-3 hari kita bisa menggantinya dengan koran yang baru. Dan ini bisa kita tunggu sampai 1-2 minggu sampai kadar air dalam daun tersebut benar-benar kering, dan setelah kering kita bisa membukanya kembali. Baiklah, setelah selesai kita bisa memisahkan bahan seperti kertas besar, tumbuhan herbarium keringnya, terus hiasan. Di sini saya menggunakan hiasan, terus lem cair maupun lem selotip, gunting. Baiklah, langkah-langkahnya kita bisa meletakkan tumbuhan herbarium keringnya di atas kertas, lalu dikasih lem supaya melekat kuat dan tidak lepas kemana-mana. Kasih lem di seluruh di bagian bawah si tanaman, si daun akasianya, begitu juga dengan batang. Terus untuk memperkuatnya kita bisa menggunakan selotip. Kita bisa meselotipnya tumbuhan herbarium kering tadi supaya tidak lepas. Kita selotip bagian-bagiannya supaya kencang dan tidak lepas ketika jadi. Selotip bagian-bagian ujung, bagian akar juga kita selotip, bagian daunnya juga kita selotip. Di sini saya menggunakan gunting ya untuk memotong selotipnya. Selotip semuanya, lalu setelah kita selotip, kita bisa membuat etiket yang berisi keterangan nomor koleksinya. Di sini saya menulis nomor koleksinya 707-Maret-19-03-2021. Yang kedua, saya membuat etiket yaitu tentang waktu pengambilannya kemarin Jumat 19 Maret 2021 jam 2:30 siang.
tempat pengambilannya itu di dekat Pasar Baru Muara Bulian. Dan sini saya juga menambahkan klasifikasi dari daun tumbuhan herbarium itu daun akasia itu kingdomnya Plantea, divisinya Magnolipita, Liopita, terus kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabelas, familinya Fabaceae, terus subfamilinya itu Mimosoideae, bangsa itu Acaciae, itu genusnya Acacia, spesiesnya Acacia mengium, dan saya juga namakan nama latinnya itu Acacia mengium, dan nama lokal di sini orang nyebutnya sebagai Acacia juga. Karena nama lokal setiap nama tanaman itu berbeda-beda tiap daerah. Dan juga saya menambahkan pada etiket ini yaitu pemanfaatan daun tersebut, di mana di sini ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas. Kita bisa menempel etiket ini di bagian kertas ini seperti ini untuk mempercantik, supaya ini bisa menjelaskan tentang etiket si daun herbarium ini tadi yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa mempercantik kertas tersebut dengan menggunakan hiasan. Di sini saya menggunakan hiasan di lem. Dan proses pembuatan herbarium keringnya telah selesai. Baiklah, kita masuk dalam proses pembuatan herbarium basahnya. Alat bahan yang kita gunakan adalah toples yang ada penutupnya, terus larutan alkohol, terus aquadas, terus selotip, gunting, dan juga etiket. Etiket ini berisi nama klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Ini etiketnya. Dan tentunya adalah daun herbarium yang akan kita jadikan basah itu daun akasia yang ada bunganya. Baiklah, kita masuk ke dalam tahap pembuatan herbarium basah. Yang pertama adalah siapkan ini, masukin tumbuhan herbariumnya yaitu daun akasia ke dalam toples. Setelah itu masukin larutan alkohol 70%. Setelah itu kita masukin larutan aquadas ke dalamnya. Jangan lupa pastikan semua tanaman dari daun, akarnya, batangnya, bunganya terendam ke dalam larutan alkohol 70% dan juga larutan aquadas. Setelah semua pastikan terendam, tutup dengan toples. Tutup dengan penutup toples, dan kita bisa menggunakan etiket yang berisi klasifikasi dari tumbuhan herbarium yaitu daun akasia. Kita bisa menempelnya di sini di dekat toplesnya. Bisa menggunakan selotip dan juga gunting. Selotip di selotip bagian atasnya supaya nggak terlepas etiketnya dari si toples.
Nah, sudah jadi herbarium basah dari tanaman akasia dengan nama latin Acacia mangium. Sekian dari saya tugas ujian tengah semester mata kuliah Dendrologi Universitas Jambi tentang eksplorasi botani hutan dan juga pembuatan herbarium kering dan basah. Jika ada salah saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.